Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Larasati dari Pendidikan Geografi 2018. Di sini saya akan menunjukkan video micro teaching saya. Materi yang saya ajarkan adalah sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Nah, metode yang saya gunakan itu adalah metode diskusi. Lalu untuk bahan ajar saya menggunakan PowerPoint. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Oke, baik. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. P1 masuk semua kan? Masuk. Temennya masih ada yang di luar kelas gak? Nggak ada. Ya, berarti masuk semua ya. Udah siap kan belajar hari ini? Siap. Nah, karena hari ini hari yang cerah, tentunya kita harus semangat ya. Jangan ada yang ngantuk apalagi tidur, oke? Nah, oke. Sekarang kalian perhatikan gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan. Apa sih yang ada di benak kalian saat melihat gambar-gambar tersebut? Ada yang bisa Dinosaurus. jawab? Perkembangan kehidupan di bumi, Bu. Iya, bagus ya Nathan dan Kayla. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Nah, sebelum kondisi bumi itu seperti yang sekarang, tentunya bumi mengalami perkembangan dan perubahan. Ada yang tahu nggak sih kira-kira bumi itu kalau pas zaman dulu itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Kosong. Ya, betul. Terus kemudian ada apa Panas. lagi? Ya, betul. Jadi bumi itu harus mengalami beberapa tahap perkembangan sebelum bisa ditempati seperti sekarang. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami tentang sejarah perkembangan kehidupan di bumi, serta dapat berpikir kritis, logis, dan memiliki rasa ingin tahu tentang fenomena-fenomena geografi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalian ada yang tahu nggak umur bumi itu udah berapa tahun? Bagaimana lihat? Iya, bagus sekali ya. Jadi usia bumi itu kira-kira udah 4,6 miliar tahun. Tentunya sudah sangat tua dan lama ya. Nah, selama 4,6 miliar tahun itu tentunya banyak terjadi perubahan yang ada di bumi, baik itu dari segi lingkungan, segi fisik, dan segi sosial. Nah, para ahli itu menggunakan skala waktu geologi yang dibedakan ke dalam skala besar ataupun skala kecil, yang dimulai dari kurun, zaman, masa, dan kala. Nah, yang pertama itu ada kurun. Kurun itu dibagi menjadi dua, yaitu Prakambrium dan Phanerozoikum. Lalu setelah kurun dibagi lagi menjadi apa? Zaman. Ya, bagus. Nah, zaman itu dibagi lagi menjadi beberapa. Ada yang tahu zaman apa aja? Purba. Bukan, Nathan. Salah ya. Yaitu ada zaman Arkaezoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Sekarang Ibu akan membagi kalian semua menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok 1 itu ada zaman Arkeozoikum. Kalian cari tentang ciri-ciri, terus terjadinya itu tahun kapan. Pokoknya selengkap-lengkapnya kalian cari tentang zaman Arkeozoikum. Ngerti kelompok 1? Ada Bu, kelompoknya pilih sendiri. Kelompoknya Ibu pilihin ya. Ini ada Ya. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, Bu. Nah, terus lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 itu kalian tentang zaman Paleozoikum. Kalian cari tentang ciri-cirinya dan terjadinya kapan. Terus kelompok 3 itu ada zaman Mesozoikum. Sama ya tugasnya. Lalu yang terakhir kelompok 4 tentang zaman Neozoikum. Pokoknya kalian cari selengkap-lengkapnya. Nanti sekitar 30 menit kemudian kalian maju dan presentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Gimana Epi, udah selesai belum? Dikit lagi, Bu. Oke, bagus ya. Yang lain gimana? Masih banyak, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke, waktunya juga masih banyak ya. Dikerjain semaksimal mungkin ya.
Ya, Bu. Oke, baik, karena sudah 30 menit pasti sudah selesai semua kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya silakan kelompok 1 maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Zaman Arkeozoikum itu zaman kehidupan purba terjadi dari 4,6 miliar sampai 2,5 miliar tahun lalu. Ditandai dengan 1, awal pembentukan batuan kerak bumi. Yang kedua, awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Yang ketiga, awal muncul kehidupan primitif di dalam samudra yang berupa mikroorganisme atau bakteri dan ganggang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nova silakan duduk. Bagus ya presentasi dari kelompok 1. Diberi tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 udah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan maju. Selamat siang, teman-teman. Siang. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Zaman Paleozoikum. Zaman ini sekitar 540 juta sampai 245 juta tahun yang lalu merupakan zaman perkembangan hewan invertebrata. 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 Iya. Invertebrata itu apa sih, kamu tahu nggak? Tidak bertulang belakang. Iya, bagus. Oke, lanjut. Khususnya ikan dan reptilia. Ganggang laut dan tumbuhan berspora juga berkembang pesat pada zaman ini. Zaman Paleozoikum dibagi menjadi 6 masa, yaitu Bisa dibaca data semuanya ya. yang pertama ada Kambrium, sekitar 540 juta tahun sampai 510 juta tahun yang lalu. Yang kedua Ordovisium, 510 juta tahun yang lalu sampai 439 juta tahun yang lalu. Yang ketiga ada Silur, 439 juta tahun yang lalu sampai 408 juta tahun yang lalu. Yang keempat Devon, sekitar 408 juta tahun yang lalu sampai 362 juta tahun yang lalu. Yang kelima ada Karbon, sekitar 362 juta tahun yang lalu sampai 290 juta tahun yang lalu. Yang keenam Perm, 290 juta sampai 245 juta tahun. Masa Kambrium, muncul kelompok hewan invertebrata mempunyai kerangka luar dan bercangkang. Masa Ordovisium, muncul vertebrata dan meluapnya samudra dan zaman es. Masa Silur, peralihan kehidupan dari air ke darat. Tumbuhan darat mulai muncul untuk pertama kalinya, termasuk Pteridophyta atau tumbuhan paku. Masa Devon, perkembangan secara besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Hewan amfibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan. Masa Karbon, masa ini merupakan masa perkembangan tumbuhan hutan, reptilia dan serangga raksasa. Masa Perm, masa ini diakhiri dengan kepunahan massal dalam skala besar. Oke, udah? Udah, Bu. Oke, bagus ya kelompok 2 untuk hasil diskusinya. Ayo diberi tepuk tangan kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Boleh dibacakan ya hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum terjadi sekitar 150 juta tahun yang lalu. Adanya aktivitas tektonik, iklim, dan evolusi. Benua-benua mulai mengalami pergeseran dari saling menyatu hingga terpisah dan menjadi beberapa bagian. Perkembangan reptil mencapai puncaknya terutama dinosaurus. Iklim bumi sudah mulai hangat. Zaman ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman Trias 250 sampai 210 juta tahun yang lalu, zaman Sura 210 sampai 140 juta tahun yang lalu, dan zaman Cretaceous tahun 140 sampai 65 juta tahun yang lalu.
Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kelompok 3 boleh diberikan aplaus untuk teman-temannya. Oke, selanjutnya kelompok 4 silakan maju. Ayo langsung dipaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum merupakan zaman perkembangan mamalia dan tumbuhan berbiji. Zaman ini dibagi menjadi dua masa. Yang pertama tersier dan kuarter. Masa perkembangan mamalia, pada masa ini sebagian kepulauan Indonesia baru berbentuk. Masa ini dibagi menjadi beberapa kala, yaitu yang pertama Palosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Kala Palosen, kemunculan hewan mamalia pemakan rumput, primata, dan burung. Kala Oligosen, mamalia semakin bertambah besar ukurannya. Kala Miosen, padang rumput semakin meluas. Oleh karena ini mamalia pemakan rumput berkembang semakin pesat. Kala Pliosen, fosil-fosil penciri kala Pliosen yang ditemukan di Indonesia adalah dari kelompok moluska seperti ubur-ubur, siput, dan kerang, dan foraminifera, hewan bercangkang. Kala Pleistosen, mempunyai ragam bentuk yang spektakuler. Yang kedua ada masa kuarter. Pada masa kuarter di belahan dunia dikenal sebagai masa perkembangan manusia. Masa ini dibagi menjadi dua kala, yaitu yang pertama Pleistosen dan Holosen. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kelompok 4 atas pemaparannya diberikan tangan. Nah, demikian materi tentang sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Jadi seperti itu ya kira-kira tentang sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Hari ini semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya dengan bagus. Tapi tadi kelompok 3 kurang penjelasan nih tentang masa-masa yang terjadi di zaman Mesozoikum. Nah, Ibu ingin menjelaskan. Nah, tadi kan Evi sudah menyebutkan 3 masa yang terjadi di zaman Mesozoikum, yaitu ada masa Trias, Jura, dan Cretaceous. Tadi Evi kurang menjelaskan ya tentang masa-masa ini. Nah, Ibu ingin menjelaskan kembali, yaitu yang pertama masa Trias, terjadi sekitar 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa Trias ini hewan reptil itu mulai bermunculan seperti dinosaurus. Lalu pada masa Jura terjadi sekitar 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Nah, masa Jura ini adalah masa di mana dinosaurus itu menguasai daratan. Kalian pasti pernah nonton kan film Jurassic Park? Pernah. Nah, film Jurassic Park itu dia latar ceritanya mengambil pada masa Jura. Begitu. Lalu yang terakhir itu masa Cretaceous terjadi sekitar 140 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini dinosaurus mulai mengalami kepunahan serta sebuah daratan besar itu yang namanya Pangea. Kalian tahu kan Pangea? Tahu. Oke, bagus ya, harus ingat tuh, jangan sampai lupa. Nah, pada masa itu tuh Pangea sudah mulai terpecah. Oke, kalau gitu sekian materi untuk hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Oke, berarti udah paham semua ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau gitu ada yang berani untuk menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Oke, baik Kak Ella, silakan. Jadi untuk menjelaskan tentang perkembangan kehidupan di bumi, para ahli menggunakan skala geologi, yaitu ada kurun, zaman, masa, dan kala. Kurun dibagi menjadi dua, yaitu kurun Prakambrium dan Phanerozoikum. Selanjutnya ada zaman yang dibagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu Archaeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Oke, bagus sekali Kak Ella ya, terima kasih. Wah, udah pas banget ya, belnya udah bunyi. Kalau gitu Ibu cukupkan saja materi untuk hari ini. Kurang lebih
ya. Iya, Ya, Bu.